Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan sebuah keputusan yang diambil oleh sebagian rakyat India pada saat COVID-19 melanda negara mereka. Dan seperti apa keputusan itu? Saksikan terus. Saudaraku, apa yang terjadi di India ini membuat kita prihatin ya. Krisis pun terjadi karena pandemi atau COVID-19 varian baru yang kita kenal dengan istilah Delta. Mereka mengalami krisis spiritual, krisis kepemimpinan, bahkan krisis sosial. Dalam arti ketiga hal ini mereka permasalahkan dan semuanya dianggap salah karena situasi ini. Namun ada satu keputusan atau tindakan yang membuat saya terberkati, yang dimana sebagian penduduk India menghancurkan patung-patung sesembahan mereka, patung-patung dewa mereka, dan memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nanti saya akan tanggapi hal tersebut, namun sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan singkat terkait dengan peristiwa di India. Ini dia. Mereka menghancurkan patung dewa, ya, dihancurkan sampai rata dengan tanah. Mereka menganggap hal tersebut tidak lagi ada gunanya karena pandemi atau COVID-19 yang terjadi di India. Wow, itu sangat menyedihkan. Itu kita semua tahulah apa yang terjadi melalui berita ya. Ini lagi dihancurkan. Ya, ini alat berat ya, sampai mengumpulkan patung-patung tersebut di satu tempat. Wow, banyak sekali, dari berapa kakak ini. Ya, dijadikan satu ini saudaraku. Ini juga dibuang ke dalam air. Lihat, wow, gede sekali ya, patungnya besar itu. Itu yang terjadi saudaraku di India. Ya, juga wow, besar sekali. Wow, patung-patung sesembahan semua ya. Ini juga patung dewa. Oh my god. Nah, ini mereka sudah berpaling kepada Kristus ya. Jadi bisa dikatakan pertobatan massal. Nah, mereka sudah menjadi pengikut Kristus, jadi anggota tubuh Kristus, sudah bisa berdoa, dan ke depan harapannya bisa melayani Tuhan. Wow, terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan malaikat di surga bersukacita. Dan ini dibaptis, baptisan massal ya. Haleluya. Saudaraku, pesan penting apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini?
dalam kehidupan ini yang terpenting adalah keselamatan. Yang bisa menjaminnya secara pasti hanya Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah juru selamat. Saya percaya dalam kebingungan, dalam keterpurukan, ya, dalam depresi, orang-orang yang sudah menerima Tuhan tadi itu tidak mendapatkan jawaban dari keyakinannya yang lama. Sehingga mereka putuskan, lebih baik kita hancurkan saja. Ini merupakan perubahan yang luar biasa, 180 derajat berputar ke arah yang lebih baik. Inilah yang namanya bertobat atau pertobatan sejati. Meninggalkan kehidupan lama dan datang kepada kehidupan baru. Yang terpenting adalah keselamatan, jaminan kehidupan setelah kematian. Mungkin kita bisa terhindar dari COVID-19. Atau mungkin kita terkena COVID-19. Yang jadi pertanyaannya, kalau Tuhan izinkan kita menghembuskan napas terakhir, apakah kamu sudah yakin kamu bertemu kepada Sang Pencipta? Atau sebaliknya, kita ada dalam neraka, disiksa dengan api yang menyala-nyala. Wow, mengerikan sekali. Tapi lain daripada itu, pesan penting dalam COVID-19 ini, mari jangan remehkan hal tersebut. Jangan remehkan hal tersebut. Antisipasi. Banyak orang gara-gara COVID akhirnya nyalahkan yang satu dengan yang lain. Akhirnya meremehkan satu dengan yang lain. COVID ini tidak bisa dihadapi dengan keyakinan. Misalnya begini, aku yakin aku nggak kena COVID. Aku yakin aku nggak kena corona. Sehingga kita kemana-mana, kita nggak pakai masker, kita nggak pakai sanitizer, tidak menerapkan protokol kesehatan, dan nanti bisa kena. Begitu sudah kena baru kaget. COVID ini harus dihadapi dengan hikmat dan iman kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Seperti itu. Saya berharap apa yang sudah kita lihat jadi pelajaran buat kita. Mari pastikan diri kita apakah sudah sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, betul-betul mengandalkan Tuhan. Karena Dia yang empunya nyawa hidup kita. Apapun yang terjadi kita harus siap. Tapi kalaulah boleh Tuhan, jauhkan COVID-19 dariku. Itu yang harus kita sampaikan. Termasuk Indonesia. Saya dengar Indonesia juga lumayan ya. Sudah mirip-mirip dengan India. Bahkan ada yang bilang lebih parah dari India. Itu statement orang lain. Tapi bagi saya, setiap tempat, setiap negara berbeda masalah yang dihadapi. Tapi yang terpenting, come on, mari kita berdoa. Dan bukan saja berdoa, tapi berhikmat supaya COVID ini cepat berlalu. Saya sedih di mana-mana terjadi keributan gara-gara PPKM. Satu sisi aparat menegakkan aturan, satu sisi ada rakyat tak bisa makan. Sedih saya. Pemerintah dilema tentunya. Rakyat pun stres depresi karena nggak bisa mencari nafkah. Semoga Tuhan tolong, semoga Tuhan berikan hikmat untuk bangsa Indonesia supaya cepat hal ini berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Joy to the world, the Lord is come. Let earth